Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita jumpa lagi. Pastinya kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu apa kabar? Saya tetap berdoa Bapak Ibu selalu baik-baik saja. Puji Tuhan jikalau hari ini kita kembali mendapatkan penyegaran rohani atau mendapatkan firman Tuhan yang adalah kepastian kekuatan kita Bapak Ibu. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali diajar dengan kebenaran firman-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu untuk hidup kami sesuai kehendak-Mu selama-lamanya. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu ini, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tema khotbah saya pada hari ini adalah mempercayai cara dan maksud Tuhan di dalam menyikapi persoalan kita. Mempercayai cara dan maksud Tuhan di dalam menyikapi persoalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen rupanya sangat sulit mempercayai cara dan maksud Tuhan di dalam setiap persoalan yang dialaminya. Padahal di dalam setiap masalah yang kita sedang alami sebagai orang beriman perlu diketahui bahwa di situ ada cara dan maksud tujuan Tuhan yang nyatanya memang tidak berdiri sendiri. Jadi jikalau Bapak Ibu punya masalah, itu tidak berdiri sendiri. Di situ ada cara dan maksud Tuhan atas masalahmu. Sehingga engkau perlu mengerti, dengan engkau mengerti dengan hal tersebut Bapak Ibu, kondisimu akan selalu baik-baik saja. Jika kita sakit, cenderung berdoanya adalah pasti mau sembuh. Iya kan? Seperti itu kebanyakan. Pernahkah Bapak Ibu berpikir sejenak saat sakit itu bukan sekedar mau sembuh? Pasti di situ ada maksud Tuhan tentang penyakitmu, itu ada tujuan Tuhan apa dan bagaimana. Supaya kita tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi dengan sakit penyakit kita disuruh bertobat. Iya kan, ketimbang memaksakan diri kita untuk sembuh dan akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Iya kan, kalau kita menyadari bahwa kita sakit itu adalah untuk supaya kita bertobat, nah itu kan satu nilai hal yang baik, satu hal yang luar biasa. Cuman jarang kepikiran oleh banyak umat Tuhan dalam kondisi seperti itu. Pokoknya sakit mau sembuh, kekurangan mau diberkati, tanpa disadari sedang melawan kehendak Tuhan dan tidak ada ketundukan di dalam maksud dan cara Tuhan. Ini perlu Bapak Ibu hati-hati dalam menyikapi keadaan kondisi persoalanmu sebagaimanapun beratnya. Makanya seringkali di dalam doanya tidak sejalan dan mencerminkan bertolak belakang dengan cara kehendak Tuhan, alias berkesan memaksakan kehendaknya diri sendiri yang dia inginkan dan akhirnya malahan menghasilkan kekecewaan, menghasilkan kesungutan Bapak Ibu. Karena dia pikir dia bisa atur Tuhan. Dia pikir dia bisa sekehendak hatinya untuk meminta kepada Tuhan tanpa dipikirkan maksud dan tujuan Tuhan terhadap masalahnya tersebut. Ini perlu kita benar-benar saudaraku menyadari supaya kita menangani masalah kita itu tenang. Ya kan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Dan kita terus untuk mengintrospeksi terhadap masalah-masalah kita. Sebab saudaraku pastinya di dalam masalah kita ada cara dan maksud Tuhan. Itulah yang kita ikuti, itulah yang kita harus taati. Sehingga kita tidak merasa sendirian. Jangan sampai memaksakan kehendak kita dengan apa maunya kita kepada Tuhan, bukan apa maunya Tuhan kepada kita. Perlu kita menyadari akan demikian. Maka dari itu ada beberapa hal masalah yang harus kita pahami untuk membentuk pengertian kita yang benar di dalam cerminan pada cara dan maksud Tuhan. Di bawah ini ada beberapa hal jawaban dari ayat firman Tuhan yang banyak salah dimengerti terhadap persoalan yang sedang dialami kita dan perlu diperbaiki pengertiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya salah duga. Adanya salah duga. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, tatkala kita menghadapi cobaan, jangan kita berpikir Allah meninggalkan kita. Di ayat ini, saudaraku, hanya satu ayat sudah ada jawaban dari Tuhan. Dikatakan, saudaraku, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Artinya tetaplah percaya dan tetaplah mentaati dengan kehendak Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Sebab di situ Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Sudah ada tersedia jawaban. Selaras dengan pencobaan kita, selaras pula ada jawaban dari Tuhan. Jadi kalau diperhatikan di dalam ayat firman Tuhan di atas, walaupun hanya satu ayat saja, di situ sudah termasuk ada jawaban dari Tuhan atas persoalan kita. Terpenting tetaplah mengandalkan Tuhan saja dan jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan jangan sampai menyembah berhala. Penting perlu diingat Bapak Ibu, jadi Tuhan selalu setia dan selalu menyediakan jawaban bagi setiap kita dan selalu menyiapkan jalan keluar bagi setiap kita. Jadi tatkala kita ada pencobaan, yakinlah bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti untuk melindungi kita. Jangan sampai kalau kita salah duga, mencurigai Tuhan, sepertinya Tuhan membiarkan kita, itu salah besar Bapak Ibu. Janganlah menduga adanya pembiaran oleh Tuhan tatkala kita mempunyai masalah atau persoalan, sehingga membuat pikiran kita bisa melebar kemana-mana. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Sering saya menghadapi jemaat pada saat ada masalah, sepertinya dia sendirian, sepertinya Tuhan tidak menyertai dia, sepertinya Allah Immanuel itu bohong. Ini banyak terjadi di antara jemaat dan akhirnya mereka punya iman lemah. Bukan tidak mungkin mereka akan menyimpang dari jalan-jalan kebenaran Tuhan dan pada akhirnya akan murtad. Dan ini perlu diwaspadai Bapak Ibu. Jadi setiap ada pencobaan, saudaraku percayalah, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti menolong. Di Ibrani 2 ayat 16-18, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jelas Bapak Ibu bahwa Tuhan dapat menolong dalam setiap kita dalam menghadapi masalah. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri sendiri membuat kita malah lemah iman kita. Ada kekuatan Tuhan yang harus kita andalkan. Jadi pencobaan-pencobaan yang datang, jangan salah duga, tidak melebihi kekuatan kita. Amin saudaraku. Supaya kita tetap taat di dalam jalan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam cara Tuhan, dan di dalam maksud Tuhan. Sehingga kita masih tetap dikatakan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Ada amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, adanya salah sangka. Adanya salah sangka, Matius 26 ayat 51-56. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengunuskan pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau, kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya Ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Di sini adanya salah sangka Bapak Ibu. Pada saat Yesus mau ditangkap,
Salah satu muridnya Bapak Ibu menghunuskan pedang dan mengulurkan tangannya sehingga menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Murid ini berpikir bahwa dengan tindakannya itu dapat menolong Tuhan. Padahal kejadian di situ Bapak Ibu dalam kerangka untuk mengenapkan firman Tuhan. Nah, ini seringkali kita salah sangka Bapak Ibu. Kita seringkali begitu ada masalah, kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri untuk keluar dari masalah tersebut. Seolah-olah kita mampu, seolah-olah kita bisa menolong Tuhan. Tidak demikian keadaannya. Setiap masalah saya memastikan itu karena dalam kerangka untuk penggenapan firman Tuhan. Dalam rangkaian historikal kita punya kehidupan, kita punya kerohanian dan demi kedewasaan kerohanian kita. Kalau kita bersikap untuk menolong diri sendiri, kita anggap Tuhan tidak mampu menolong kita, itu akan celaka Bapak Ibu. Kita jangan salah sangka terhadap persoalan kita. Bisa jadi persoalan kita adalah dalam kerangka mengenapkan firman Tuhan, dalam kerangka kegenapan firman Tuhan. Makanya pastikan bahwa hidupmu itu dalam kegenapan, bukan kebetulan Bapak Ibu. Saya tidak percaya kebetulan. Dalam kerangka kegenapan firman Tuhan itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih membangkitkan iman dan percaya kepada nilai kita. Mulai saat ini Bapak Ibu, jangan menyangka bahwa Tuhan ini jahat sama kita. Jangan Tuhan ini membiarkan kehidupan kita dan masalah kita. Tidak demikian. Setiap persoalan yang kita hadapi ada cara dan maksud Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya. Demikian pula kejadian yang dialami Yesus Kristus dalam rangka waktu dia ditangkap. Makanya dikatakan bahwa Yesus bisa saja memanggil 12 pasukan malaikat Tuhan. Perlu Anda tahu, satu malaikat Tuhan bisa membunuh 185.000 orang. Bagaimana dengan 12? Barang tentu saudaraku luar biasa, tetapi Yesus tidak mempergunakan itu. Karena dia tahu bahwa peristiwa yang dia alami itu adalah peristiwa dalam rangka kegenapan firman Tuhan, kegenapan kehendak Bapa. Dengan cara berpikir rohani seperti itu Bapak Ibu, kita keadaannya pasti tenang dalam kondisi bagaimanapun, dalam persoalan apapun. Sehingga dalam kondisi bagaimanapun dan apapun kita berkemenangan. Amin. Tetap berjalan dalam kegenapan kehendak Allah. Jadilah sesuai kehendak Allah. Itu nilai kehidupan kita yang benar Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita merasa terlepas dari nilai perlindungan Tuhan. Tidak demikian. Itu seizin Tuhan kok. Tidak ada masalah yang tanpa seizin Tuhan Bapak Ibu. Ini perlu diingat baik-baik. Perlu dicamkan baik-baik bagi diri kita. Tidak ada masalah yang terjadi atas diri kita tanpa seizin Tuhan. Jikalau Tuhan izinkan itu dalam kerangka kegenapan firman-Nya dan kehendaknya dan caranya dan maksudnya untuk setiap kita. Dan lebih baik kita aminkan dan kita taati selama-lamanya. Amin saudaraku. Sehingga kita mengkondisikan hidup kita adalah tetap sebagai orang beriman dan tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Itu satu nilai yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap Tuhan. Ya kan saudaraku, di dalam kondisi bagaimanapun Tuhan pasti menolong. Karena di situ ada satu nilai pengujian. Setiakah kita dalam jalan-jalan Tuhan, dalam rancangan Tuhan atau tidak setia? Jangan menjadi pemberontak Bapak Ibu yang melahirkan keberdosaan. Sebagai umat beriman, sebagai orang beriman, kita selalu patuh terhadap cara dan maksud Tuhan terhadap masalah kita. Kemudian kita lihat yang ketiga, adanya salah paham. Adanya salah paham Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, di sini seringkali kita bicara hidup, bicara tubuh itu hanya makan, minum, dan pakai. Itu seringkali membuat banyak orang Kristen khawatir dalam hal makanan, dalam hal pakaian. Seharusnya saudaraku, dalam hal ini kita jangan salah paham bicara soal hidup. Kita jangan salah paham bicara soal tubuh. Dia akan bicara hidup, bicara tubuh bukan soal makanan, minuman, dan pakai saja, saudaraku. Ya kan, hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian.
Seharusnya kita mengerti lebih mendalam lagi soal nilai hidup, soal nilai tubuh. Kita lihat soal hidup. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Maka janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini bicara nilai kehidupan. Kehidupan menurut daging, apa kehidupan dipimpin oleh roh? Ini yang harus kita pahami soal nilai hidup, Bapak Ibu. Hidup itu bukan sekedar makan dan minum seperti hewan. Hidup itu jauh lebih bermutu, lebih berarti, lebih bermakna bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Perhatikan hidupmu dan bagaimana cara hidupmu. Melahirkan dosa atau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Jika tidak demikian, kita akan binasa, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, saudara, kita hidup perlu hati-hati. Bahkan beda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus bersedia dipimpin oleh Roh. Makanya dia pernah menjadi tawanan Roh. Kita lihat di Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 26. Tetapi sekarang bahwa sebagai tawanan Roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikannya pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus bersedia menjadi tawanan Roh. Terserah Roh Kudus itu mau melakukan apa terhadap dirinya, mau menugaskan apa terhadap dirinya. Dia terserah Roh Kudus hidup. Itu nilai hidup yang dalam kebenaran. Dan bahkan dikatakan di ayat 25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Kalau kita dipimpin oleh kehendak Roh Kudus, selalu mau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga saudara, kita memenuhi tanggung jawab kita untuk memberitakan siapa Yesus dan siapa juru selamat. Sehingga kita tidak ada tanggungan dalam hal untuk orang yang mau binasa, Bapak Ibu. Itu nilai menjadi tawanan Roh. Terserah Roh, penderitaan sebagaimanapun hebatnya, Paulus bersedia menghadapinya. Jadi hidup itu kalau dipimpin oleh Roh, demikian keadaannya. Sehingga tidak lagi memikirkan diri sendiri. Dan hidupnya sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya adalah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Hanya mentaati perintah Tuhan saja, yaitu sebagai alat kemuliaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan tidak ada lagi hutang jiwa terhadap orang-orang yang akan binasa. Itu hidup, saudaraku, bukan sekedar makan dan minum. Ini penting, saudaraku. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Iya kan saudaraku, percuma kita hidup dalam hal untuk makanan yang bergizi, tetapi kita lupa, kita lalai akan memberitakan firman Tuhan. Sebab apa yang kita makan itu akan lari ke jamban, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Iya kan? Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Kita bicara sekarang yang soal tubuh. 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita sudah milik Kristus 100%. Dan tubuh kita tidak boleh kita bawa dalam percabulan. Alangkah percumanya tubuh kita berpakaian yang bagus-bagus, tetapi najis yang kita buat. Itu mengenai tubuh Bapak Ibu. Jadi tubuh itu bukan sekedar berpakaian. Tapi tubuh itu adalah satu nilai kesucian, kekudusan yang harus kita lakukan dan harus bertanggung jawab di dalamnya. Ingat baik mengenai tubuh. Amin, saudaraku. Jangan melakukan percabulan dan perzinahan. Tidak ada gunanya mempunyai tubuh bagus. Tidak ada gunanya mempunyai tubuh ganteng, tubuh cantik. Tetapi dalam kenajisan, itu akan membinasakan kita. Ini penting Bapak Ibu, supaya diri kita ini kudus adanya. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik tentang tubuhmu. Bukan hanya sekedar berpakaian. Tetapi lebih daripada itu, secara rohani, tubuh itu adalah penting di dalam nilai-nilai kekudusan. Dan kekudusan itu adalah harga mati. Ini patut kita camkan baik-baik, supaya kita mengerti akan tubuh, akan jiwa, akan roh, dan akan kehidupan kita. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sungguh luar biasa uraian hidup dan tubuh ini Bapak Ibu. Semua sudah tercantum dalam firman Tuhan. Inilah yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Dan tidak lagi kita mengalami kebingungan tentang hidup dan tubuh. Ya Bapak Ibu, jadi jangankan sampai kita salah menyangka, jangan sampai kita salah menduga karena tubuh dan hidup, tentang hidup dan tubuh ini Bapak Ibu. Supaya kita memahami apa yang Tuhan sudah berikan terhadap hidup dan tubuh kita. Supaya kita mempertanggungjawabkan dalam hidup dan tubuh kita ini kepada Tuhan di dalam nilai-nilai kekudusan sebagai orang beriman. Ya kan, saudaraku, supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Soal hidup dan tubuh sekarang. Matius 16 ayat 24-27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada gunanya kita memiliki dunia beserta isinya, tapi jiwa kita binasa. Karena tanpa kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Amin. Sekarang kita tinggal merecek kembali tujuan hidup kita, tujuan tubuh kita ini untuk bagaimana dan untuk kita apakan. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jangan salah paham dalam hal ini. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah bicara soal hidup dan tubuh. Bukan sekedar pakaian dan bukan sekedar makan.
Ini penting untuk kita pahami dan camkan baik-baik. Yang keempat, adanya salah kira Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 3-10. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sebab ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, dengan adanya salah kira bahwa dengan beribadah mereka itu bisa mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, saudaraku, ini pada akhirnya menjadi hamba uang, hamba mamon. Ini banyak sekali terjadi. Mereka mengukur ibadah mereka itu yaitu dengan berkat duniawi. Mereka tidak memperhatikan kerohaniannya, Bapak Ibu. Jadi mereka itu, saudaraku, menyintai mamon ketimbang menyintai Tuhan. Dari akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Itu banyak terjadi, saudaraku, di kalangan orang Kristen. Jadi ukuran-ukuran ibadahnya karena ukuran-ukuran uang. Dia kan, tatkala dia dekat dengan Tuhan, dia diberkati melimpah. Tatkala dia dikutuk Tuhan, dia miskin. Itu salah besar, Bapak Ibu, kalau ukuran seperti itu. Ya kan, perlu kita perhatikan, jangan sampai salah kira. Ya kan, saudaraku. Sebetulnya kalau kita beribadah dengan disertai rasa cukup, itu nilai keuntungannya. Bukan kita mencari keuntungan materi, keduniawian yang membuat kita terjebak. Dan kita akhirnya memperhambakan diri kepada mamon, bukan kepada Tuhan yang sebenarnya. Ini ibadah yang salah, Bapak Ibu. Adanya salah kira dalam ibadah itu. Makanya perlu kita hati-hati dalam ibadah kita, niatnya apa, motivasinya apa. Kalau motivasi kita buruk dalam ibadah, wah, berbahaya, Bapak Ibu. Yesaya 30 ayat 1, engkau masuk dalam sebuah persekutuan bukan dorongan oleh rohku, makanya dosamu makin bertambah-tambah. Bukan dorongan oleh roh Tuhan, tapi oleh roh mamon, roh keduniawian, roh kenajisan, roh keserakahan, roh kerakusan. Apa tidak kacau ibadahmu kalau demikian? Ya kan, saudaraku, yang pada ini, saudara, kita ini tidak setia kepada nilai ajaran Tuhan, perintah Tuhan, dan kita tidak mentaatinya. Akhirnya ke situ larinya, Bapak Ibu. Ini banyak terjadi kok, hasil ibadah dari banyak orang Kristen yang begitu rajin ternyata adalah sungutan. Ternyata adalah kekecewaan, akar kepahitan, kejahatan, dan kenajisan. Itu ibadah yang bukan dipimpin oleh kehendak Tuhan, tapi oleh kehendak kedagingannya, hawa nafsunya, keduniawiannya. Banyak sekali tipe orang Kristen semacam ini, Bapak Ibu. Makanya berhati-hatilah dalam niat motivasimu beribadah. Engkau mencari siapa, menyembah siapa, mempermuliakan siapa. Ini penting dicamkan baik-baik dalam kehidupan kerohanianmu, agar engkau tidak binasa, Bapak Ibu. Perlu kita benar-benar serius dalam hal ini. Iya kan, saudaraku? Bagaimana sikap kita dengan cara dan maksud Tuhan? Apakah kita taat masih tetap di dalamnya? Atau kita sudah menyimpang jauh dari jalan Tuhan, jauh dari kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak lagi mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Dan itulah celakanya kita. Penting untuk kita camkan baik-baik dalam hal ini, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah sangka, jangan sampai salah kira dalam hal kita beribadah. Sehingga pada akhirnya kita, kembali lagi saya bicara, mempertuankan mamon. Dan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, yang akan menuju kepada nilai kebinasaan. Seharusnya tidak demikian. Ibadah kita harus membangun ibadah kita dalam kebenaran firman. Amin, saudara. Hendaklah kita selalu bersedia dipimpin oleh kehendak roh. Apa yang dikatakan roh baik adanya dalam hidup kita, dan menjadi kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati kita, menguatkan kita, dan
Kembali kita kepada nilai jalan-jalan Tuhan yang benar-benar benar dan tidak dalam penyimpangan. Saya percaya firman Tuhan ini memulihkan dan menguatkan kita. Saya berdoa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hati-Mu, yaitu firman-Mu, yang boleh kami hidup menyikapi cara dan maksud Tuhan saja semata-mata. Sehingga hidup kami hanya tegak lurus kepada nilai kehendak-Mu Tuhan, tidak kepada yang lain. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Berkati mereka ya Tuhan, pulihkan mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Dan yang lebih terpenting adalah biarlah hidup kami sesuai kehendak Tuhan. Jadilah padamu apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami hidup sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu, dan selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.